Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang regresi data time series. Kali ini saya tidak menggunakan software Reviews, melainkan di video kali ini saya akan menggunakan software SPSS versi 23. Ini adalah data yang akan saya gunakan. Observasi atau sampel pada data ini dari tahun 2010 sampai 2016 dengan variabel inflasi yang saya konotasikan dengan X1, upah minimum X2, pengangguran terbuka X3, dan PDRB konstan Y. Dalam bentuk persentase sudah saya rubah semua satuannya sehingga satuannya sudah sama dan bisa dilakukan pengolahan data. Regresi yang saya gunakan ini merupakan regresi linear berganda. Model regresi linear berganda harus memenuhi kriteria BLEU atau Base Linear Unbiased Estimator. Kriteria BLEU dapat dicapai jika data memenuhi persyaratan pada uji asumsi klasik. Adapun pengujiannya antara lain, yang pertama ada uji normalitas, yaitu data harus berdistribusi normal. Kemudian ada uji linearitas, yaitu hubungan antara kedua variabel independen dan dependen harus linear atau sesuai atau saling berhubungan. Kemudian ada uji multikolinearitas, yaitu data harus terhindar dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, data harus terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Dan yang terakhir uji autokorelasi, data harus terhindar dari masalah autokorelasi. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke SPSS-nya agar kita mudah memahaminya. Langkah pertama kita ke variable view, dan pada variable view ini ada kolom name, tipe, width, decimal, label, values, dan lain sebagainya. Untuk kolom name, tuliskan nama variabelnya. Yang pertama saya akan menuliskan inflasi, enter, upah minimum, enter, pengangguran terbuka, enter, dan PDRB konstan, enter. Kemudian pada tipe tetap numerik karena data berbentuk angka. Kemudian untuk width atau lebarnya isikan dengan 8, disesuaikan dengan tipe data. Secara default banyak digit angka ada 8. Jadi secara default di sini sudah tertera 8. Selanjutnya untuk desimalnya isikan dengan 2 karena data saya di belakang koma ada 2 angka sehingga desimalnya kita tulis 2. Untuk label isikan dengan inflasi X1, enter, upah minimum X2, enter, pengangguran terbuka X3, enter, dan PDRB konstan Y, enter. Karena pada kolom label ini merupakan penjelas dari kolom nama dan ini penjelasannya secara detail. Kemudian untuk values pilih none. Kode ini hanya diisikan jika variabel yang digunakan adalah kategori. Jadi kalau variabel yang digunakan adalah kategori, ini ganti tidak dengan pilihan none. Selanjutnya pada kolom missing pilih juga none karena missing merupakan data yang tidak diikutkan dalam analisis. Nah, jika ada data dari teman-teman yang tidak ingin diikutkan dalam analisis, maka pada kolom missing ini jangan diisi dengan none. Kemudian pada kolom isikan dengan 8. Samakan dengan isian pada lebarnya atau width-nya 8. Selanjutnya di sebelahnya tetap right
karena fungsinya menentukan teks kiri, tengah, atau kanan data yang kita masukkan. Dan yang lainnya kita sesuaikan saja. Selanjutnya, masukkan data pada data view. Kita masuk ke data view. Kita kopikan datanya. Klik kanan, copy. Paste. Selanjutnya, pilih analyze, kemudian regression, pilih linear. Variable dependent atau Y kita masukkan terlebih dahulu dan memblok ada PDRB constant atau Y. Kemudian klik panah. Selanjutnya untuk independennya kita masukkan sama dengan tadi memasukkan dependent. Klik panah, blok, klik panah, blok, klik panah. Klik pada statistik, centang ada estimate dan model fit, kemudian continue, klik OK. Ini adalah hasil regresi linear berganda dari data time series, dan ini bisa kita baca semuanya. Yang pertama, untuk variable enter, informasi yang didapat dari tabel ini adalah tentang variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian analisis regresi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka dengan metodenya adalah enter. Kemudian selanjutnya model summary. Informasi yang didapat dari tabel ini adalah pada nilai kontribusi yang menyebabkan terjadinya hubungan atau pengaruh variabel independen, inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak atau bersama-sama simultan terhadap variabel dependen, yang mana merupakan data PDRB konstan. Nilai kontribusi yang dimaksud di sini adalah koefisien determinasi atau ini R-square. Hasil dari nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut. Pada nilai R-square itu sebesar 9,76 atau 0,976, atau kalau kita persenkan menjadi 97,6%. Nilai ini berasal dari hasil koefisien korelasi R yang dikuadratkan. Jadi ini koefisien R 0,988 dikuadratkan menjadi 0,976. Besaran nilai R-square atau angka koefisien determinasi mengandung arti bahwa variabel inflasi atau X1, upah minimum X2, dan pengangguran terbuka X3 secara serentak atau bersama-sama simultan berpengaruh terhadap PDRB konstan atau Y sebesar 97,6 atau 0,976. Dan sisanya kita tinggal kurang saja, 100 kurang 97,6, sisanya adalah 2,4%. Dipengaruhi variabel lain di luar model atau persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Nah, persyaratan baik atau tidaknya nilai koefisien determinasi adalah bila nilainya tidak lebih kecil dari 50% dan tidak lebih besar dari 95 sampai 98%. Ini kan angkanya 97,6%, jadi lebih besar dari 50%, tapi lebih besar juga dari 95%. Karena untuk nilai yang lebih besar dari 95% sampai 95%, maka ada kecenderungan data lancung. Nah, data lancung dapat mengakibatkan regresi menjadi bias atau variabel seakan memiliki hubungan dan pengaruh terhadap variabel lain, padahal dalam kenyataannya sama sekali tidak saling berhubungan. Tambahan lagi ya, bahwa penelitian yang menggunakan data primer dengan bentuk cross section atau biasanya itu survei datanya,
maka koefisien determinasi 0,2 atau 0,3 sudah dinyatakan baik, kecuali untuk data yang saya gunakan, yaitu data sekunder, harus melebihi 50% dan kurang dari 95-98%. Kemudian, untuk ANOVA, informasi yang dapat dari tabel ini adalah apakah terdapat pengaruh inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak bersama-sama simultan terhadap PDRB konstan. Nah, untuk menentukan ini terlebih dahulu rumuskan hipotesis dalam uji F atau simultan. Rumusan hipotesis yang digunakan dalam pemilihan ini adalah terdapat pengaruh hubungan inflasi X1, upah minimum X2, dan pengangguran terbuka X3 secara serentak atau bersama-sama atau simultan terhadap PDRB konstan atau Y. Uji hipotesis ini dilakukan dengan dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan nilai signifikansi atau SIG dari output ANOVA. Bila nilai SIG kurang dari 0,05, tentunya ini disesuaikan dengan tingkatan alfa masing-masing, maka hipotesis diterima, artinya inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak atau bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap PDRB konstan. Selanjutnya, bila nilai SIG lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak atau bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB konstan. Selain dengan nilai SIG, kita juga bisa melihat berdasarkan nilai F hitung dengan F tabel dari output ANOVA. Yang pertama, bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima, artinya inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak atau bersama-sama simultan berpengaruh terhadap PDRB konstan. Yang kedua, bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak, artinya inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka secara serentak atau bersama-sama simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB konstan. Hasil penelitian yang didapat bahwa nilai SIG itu sebesar 0,006, yang mana nilai ini lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Artinya hipotesis diterima dan variabel inflasi atau X1, upah minimum X2, pengangguran terbuka X3 secara serentak atau bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap PDRB konstan atau Y. Selanjutnya, kita lihat pada F tabel dari output ANOVA. Nah, sebelum menentukan hipotesis diterima atau tidaknya, kita cari F tabel terlebih dahulu. Nah, ini contoh F tabel yang sudah saya download di internet. Saya buka terlebih dahulu. Ini diproduksi oleh Junaidi Chaniago.wordpress.com. Ini adalah tampilan dari titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Di sini ada DF untuk penyebut N2, kemudian DF untuk pembilang N1. Terlebih dahulu cari nilai DF dengan rumus F tabel sama dengan, ini saya perlebar dulu, K titik 2 N min K. K ini merupakan jumlah variabel penelitian, yaitu variabel independen. Kemudian N
merupakan jumlah observasi atau data atau responden. DF-nya, ini kan kita mencari DF ya. DF-nya itu degree of freedom. Dalam penelitian ini jumlah K, ini K saya sama dengan 3 karena di sini untuk variabel independennya ada inflasi, upah minimum, dan pengangguran FK. Jadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Di sini saya tulis 3. Kemudian untuk N-nya itu ada 7 atau 7 tahun. Ini ya, 2010 sampai 2016. Ini saya tulis 1, 2, saya set. Ini ada 7 ya, 7 tahun, artinya N sama dengan 7, sama dengan 7. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Jadi F tabel sama dengan K-nya dari 3,2, 7 dikurangi 3, kurung tutup. Jadi F tabel sama dengan 3,2, 7 kurang 3, 4, kurung tutup. Setelah itu kita lihat ada F tabelnya. Tadi kan hasilnya untuk K-nya ada 3, di sini 3, ini 3. Selanjutnya untuk N-K itu ada 4. Jadi di sini 4. 3, 4 urutannya. Jadi angkanya 6,59. Di sini saya menemukan nilainya 6,59. Nilai ini kita bandingkan dengan F hitung. Jadi F hitungnya, ya kita kembali ke SPSS. F hitungnya sebesar 41,520. 41,520. 6,59 dengan 41,520 artinya lebih besar 41,520. Jadi untuk F tabelnya angkanya lebih kecil dari F hitung, atau kalau kita balik, F hitung lebih besar dari F tabel. Ini F tabel ya, ini F tabel, ini F hitung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan variabel inflasi X1, upah minimum X2, pengangguran terbuka X3 secara serentak atau bersama-sama simultan berpengaruh terhadap PDFB konstan atau Y. Selanjutnya yang terakhir di sini kita melihat pada koefisien. Nah, informasi yang didapat dari tabel ini adalah persamaan regresi dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri atau parsial. Rumus persamaan regresi dalam persamaan regresi ini adalah, tadi di sini saya sudah tuliskan tapi saya hapus kembali, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X1 plus beta X2 plus beta X3 plus Y sama dengan A isikan dengan ini ya, kita kembali ke output SPSS nya. Untuk A nya isikan dengan konstan, yaitu 2,853. Saya geser dulu ya, 2,853 plus
bx1 itu variabel x1 untuk inflasinya nilainya 0,002 plus bx2 itu upah minimum nilainya 0,282 dan bx3 nya pengangguran terbuka ini nilainya minus ya, minus 0,007. Sini minus 0,007 plus jadi ini merupakan persamaan regresi dari regresi linear berganda yang saya lakukan pengujian. Kemudian kita ajukan hipotesis yang akan saya ajukan. Yang pertama, untuk H1 terdapat pengaruh inflasi atau X1 terhadap PDRB konstan atau Y. Yang kedua, H2 terdapat pengaruh upah minimum X2 terhadap PDRB konstan atau Y. Yang ketiga, H3 terdapat pengaruh pengangguran terbuka X3 terhadap PDRB konstan atau Y. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengambilan keputusan dalam uji T parsial. Pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu seperti tadi ya. Jadi yang pertama berdasarkan nilai signifikansi atau SIG dari output koefisien dan berdasarkan nilai T hitung dengan T tabel dari output koefisien. Nah, yang pertama berdasarkan nilai signifikansi atau SIG dari output koefisien. Bila nilai SIG kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. Selanjutnya, bila nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. Berdasarkan nilai T hitung dengan nilai T tabel dari output koefisien. Yang pertama, bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Artinya, terdapat pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. Yang kedua, bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. Nah, hasil penelitian bahwa untuk nilai SIG ini ya, SIG ini untuk variabel inflasi nilai SIG-nya sebesar 0,236. Artinya nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05 sehingga hipotesis ditolak dan variabel inflasi atau S1 tidak berpengaruh terhadap PDRB konstan atau Y secara parsial. Selanjutnya, untuk upah minimum X2 nilainya 0,013. Nilai ini kurang dari tingkat alfa 0,05. Artinya hipotesis diterima dan variabel upah minimum berpengaruh terhadap PDRB konstan secara parsial. Untuk pengangguran terbuka atau X3 nilainya 0,52. Nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Artinya hipotesis ditolak dan variabel pengangguran terbuka atau X3 berpengaruh terhadap PDRB konstan atau Y secara parsial. Dan setelah kita mengetahui nilai SIG-nya, kita lihat pada nilai T hitung dengan T tabel dari output koefisien. Rumus untuk mencari nilai T hitung dengan T tabel adalah ini rumus tabel alpha bagi 2 N min K min 1.
tabel. A ini adalah alfa atau signifikan yang digunakan. Di sini saya menggunakan tingkat alfa 0,05, jadi di sini saya tuliskan 0,05 dibagi 2,2. N merupakan jumlah observasi data atau responden, yang mana jumlah observasi ada 7 tahun. Nah, di sini saya tulis 7 dikurangi K jumlah variabel independen ada 3, kurangi 1, kurung tutup. Selanjutnya dari tabel (0,05 bagi 2) itu hasilnya 0,025 titik 2. 7 kurang 3 kurang 1, 7 kurang 3 kan ada 4, kurangi 1, 3. Nah, kita dapat hasil 0,025 titik 2, 3. 3 ini sebenarnya tanpa hitung sudah kita ketahui dari sini. Ini ya, nilai residual ini df-nya 3. Jadi di sini hanya untuk membuktikan saja bahwa perhitungan ini benar, karena di hasilnya juga sudah tertara 3 tanpa kita menghitung. Selanjutnya kita buka T-tabel. Bisa buka T-tabelnya. Titik persentase distribusi T df 1 sampai 200 sama. Sini saya sumbernya dari Junaidi Caniago .wordpress.com. Kita masuk lagi ke hasil dari tabelnya. Ini kan hasilnya 0,025, jadi kita masuk pada daerah 0,025 dengan df 3 atau degree of freedom-nya 3, 0,025. Jadi 3, kita cari intinya di bawah. Nah, hasilnya ini 3,18245. Hasilnya 3,18245. Untuk inflasi nilai T hitungnya sebesar 1,477. 1,477. Upah, ini upah ya, nilai T hitungnya 5,344. 5,344. Kemudian pengangguran terbuka minus 0,722. Ini ya, pengangguran. Minus 0,722. Untuk inflasi nilainya lebih kecil dari F-tabel 3,18245, dan untuk upah nilainya lebih besar dari F-tabel 3,18245. Pengangguran lebih kecil dari F-tabel 3,18245. Jadi kita interpretasikan untuk inflasi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak dan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB konstan. Untuk upah minimum ini karena lebih besar, maka hipotesis diterima dan variabel upah atau upah minimum berpengaruh terhadap PDRB konstan. Terakhir, untuk pengangguran terbuka nilainya lebih kecil dari T-tabel, maka
maka hipotesis ditolak dan variabel pengaruh terbuka tidak pengaruh terhadap PDRT konstan. Intinya, nilai signifikansi atau sig dan nilai T hitung saling mengikuti. Bila nilai signifikansi sig menerima hipotesis, maka nilai T tabel juga akan menerima hipotesis. Setelah kita mengetahui hasil regresi, langkah selanjutnya kita cari pada uji hasil klasik. Uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Kita kembali ke SPSS-nya. Kita pilih Analyze, kemudian Regression, pilih Linear. Seperti pada langkah yang tadi saya lakukan, di sini pada kotak independennya masih tetap. Untuk metodenya juga masih tetap, yaitu Enter. Selanjutnya pilih Save, maka akan muncul tampilan Linear Regression Save. Kemudian kita centang pada bagian residual untuk unstandardized. Kita centang, klik Continue, klik OK. Maka akan muncul data baru, yaitu data dengan judul RES1. Selanjutnya kita kembali menuju ke Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian Descriptive. Masukkan variabel unstandardized residual atau S1 yang tadi ini ya, data yang tadi sudah kita buat. Masukkan, kita blok, kemudian kita klik panah, kita menuju ke Option, pada Distribution, centang kurtosis dan squamous, klik Continue, klik OK. Maka hasil dari distribusi normal dapat kita lihat pada bagian Descriptive Statistik. Hasil output ini terlihat bahwa nilai rasio squamous dan kurtosis itu masing-masing sebesar. Untuk squamous itu 0,1 sekian ya di sini. Nah, 0,652. Ini nilai statistiknya untuk squamous, dan standar errornya dibagi 0,794 sama dengan 0,821. Ini nilai squamous. Kemudian nilai kurtosis untuk statistiknya minus 0,0066 dibagi 1,587 sama dengan minus 0,041. Ini untuk nilai kurtosis. Rasio squamous dan kurtosis nilainya di antara min 2, ini di antara min 2 dan tidak lebih dari 2. Ini kan tidak ada yang lebih dari 2. Nilainya 0,821 dan minus 0,041. Sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Lakukan uji ini seperti pada uji normalitas. Pilih pada statistik. Jadi di sini kembali lagi ya. Analyze, pilih Regression, Linear, Statistik, centang pada Durbin Watson, klik Continue, klik OK. Nah, di sini yang kita lihat adalah pada nilai Durbin Watson-nya, yaitu sebesar 2,768. Saya tulis ya, DW sama dengan 2,768. Hipotesis yang diuji H0-nya P sama dengan 0,
artinya tidak ada autokorelasi. H1-nya ada autokorelasi. Penentuan interpretasi hasil, bila nilai turbin Watson terletak di antara DU dan 4DU, maka tidak ada autokorelasi atau koefisien autokorelasi sama dengan 0. Bila nilai turbin Watson lebih kecil dari DU, artinya ada autokorelasi positif atau koefisien autokorelasi lebih besar dari 0. Bila turbin Watson berada di antara DL dan DU, artinya tidak dapat disimpulkan. Bila nilai turbin Watson lebih besar dari 4 dengan DU, maka ada autokorelasi negatif. Dan yang terakhir, bila nilai turbin Watson berada di antara 4DU dan 4DL, maka tidak dapat disimpulkan. Penentuan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menemukan nilai DL dan DU. Jadi di sini kita cari nilai DL-nya, DL sama dengan DU sama dengan kemudian 4DL sama dengan 4DU sama dengan. Nah, untuk mencari nilai DL dan DU, kita terlebih dahulu cari N-nya. Nanti N jumlahnya ada 7 tahun, kemudian K ada 3 atau 3 variabel independen, dan turbin Watson-nya ada 2,768. Kita lihat ada tabel turbin Watson. Ini adalah tabel turbin Watson dengan taraf signifikansi 5%. Seperti tadi, sumbernya dari junaidi.wordpress.com. Nah, di sini K saya ada 3. Ini jadi ada K3 ini. Kemudian N-nya ada 7. Ini N7. Nah, ternyata untuk N7 di K3 nilai DL dan DL-nya tidak ada. Maka kita tidak bisa mencari autokorelasi dengan observasi 7 tahun. Sehingga karena ini hanya tutorial, maka saya akan berandai-andai jika observasi saya ada 8 tahun dengan nilai DW yang masih tetap yaitu 2,768, sehingga di sini DL-nya saya dapatkan nilai DL. Ini hanya berandai-andai saja ya, tidak merupakan hasil yang real karena observasi saya hanya 7 tahun dan ini untuk 7 tahun dengan 3 variabel independen itu tidak terdapat nilainya, maka saya gunakan 8 tahun dengan nilai DW yang tetap. Jadi nilai DL-nya saya peroleh 0,3674 dan DU-nya 2,2866. Kemudian 4DL 4 dikurangi 0,3674 dan 4DU nya 4 kurangi 2,2866. Ini sama dengan juga sama dengan 4DL sama dengan 3,634. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Kemudian 4DU 1,7134 sehingga kita buat bagannya. Di sini sudah saya buatkan. Nah, ini bagan yang saya buatkan. Ini adalah daerah untuk menolak H0 atau autokorelasi positif. Ini daerah ragu-ragu. Ini menerima H0 dan H1 atau kedua-duanya, yang mana ini merupakan daerah bebas autokorelasi. Ini daerah keraguan-raguan, ini daerah
autokorelasi negatif. Di sini kita masukkan angkanya. Untuk DL-nya itu 0,3674, 0,3674. Untuk DU-nya 2,2866, ini 2,2866. Dan untuk DW-nya, untuk durasinya 2,7680, 4 DU 1,7134, 4 DL 3,6324. Nah, angka DW-nya yang kita dapat itu berada di antara 2,2866 dan 1,7134. Ini lebih besar dari DU dan lebih besar dari 4 DU, sehingga di sini data berada pada daerah yang tidak ada autokorelasi, dan kesimpulannya data terhindar dari masalah autokorelasi. Ini jika datanya 8 tahun ya, atau observasi ada 8 tahun dengan nilai DW yang tetap 2,768, maka hasilnya segini. Tapi karena tadi datanya hanya 7 tahun, maka tidak dapat diambil kesimpulan karena tidak terdapat angka di tabel optimalisasinya. Selanjutnya kita lakukan uji multikolinialitas. Kita masuk lagi ke SPSS. Caranya sama, kita masuk ke analyze, pilih regression, linear, kemudian pilih statistik, centang pada collinearity diagnostic, klik continue, klik OK. Berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala penyakit multikolinialitas. Pada penelitian ini hanya diperlihatkan untuk dua cara, yaitu FIF dan uji korelasi. Pertama, lihat pada uji FIF. Ini ya. Ini FIF. Dasar menentukan suatu model memiliki gejala penyakit multikolinialitas adalah bila nilai FIF lebih besar atau lebih kecil dari 10. Bila nilai FIF lebih besar dari 10, maka model memiliki gejala penyakit multikolinialitas. Begitu pula sebaliknya. Hasil output koefisien untuk FIF menunjukkan nilai untuk inflasi, ini untuk inflasi, upah minimum, dan pengangguran terbuka. Nilainya tidak lebih besar dari 10, yaitu masing-masing 1,224, 3,701, 3,476. Jadi tidak lebih besar dari 10, artinya data atau model tidak terjangkit penyakit multikolinialitas. Selain melihat melalui FIF, kan kita juga bisa melihat pada uji korelasi. Caranya kita pilih ke analyze, kemudian correlate, pilih partial, masukkan variabel. Untuk variabel independen, inflasi, upah minimum, dan pengangguran. Untuk controlling for, masukkan dengan variabel dependent, PDLB konstan. Kemudian klik OK. Penentuan apakah variabel terbebas dari masalah multikolinialitas adalah dengan melihat nilai signifikansi dua tel. Ini ya, signifikansi dua tel. Bila nilainya lebih kecil dari tingkat alfa 5% atau 0,5, maka data memiliki gejala penyakit multikolinialitas. Begitu juga sebaliknya. Nah, hasil output ini menunjukkan nilai untuk inflasi atau X1 sebesar, ini inflasi ya, nilai signifikan 0,104 dan 0,797, dan upah minimum nilainya 0,104 dan 0,726. Untuk pengangguran terbuka 0,797 dan 0,726. Artinya angka ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05, dan kesimpulannya data tidak memiliki gejala penyakit multikolinialitas. Berikutnya, setelah kita mengetahui uji multikolinialitas, kita lakukan pengujian terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas.
Hasil dari uji normalitas didapat nilai res 1. Jadi di sini tadi kita dapatkan nilai res 1 untuk uji normalitas. Nah, nilai res 1 ini nanti kita transform menjadi nilai yang bisa kita prediksi untuk penyakit heteroskedastisitas. Caranya kita pilih transform, pilih komputer variabel. Pada tampilan komputer variabel di kotak target, ini di target, ketik up receipt. Kotak function group, pilih all, ini all, maka akan muncul beberapa pilihan fungsi dan pilih ABS. Ini ABS. Klik tanda panah ke atas. Nah, ini muncul ABS dalam kurung tanda tanya, diisikan dengan res 1. Kemudian klik OK. Maka kita dapati nilai up-receipt. Ini nilai up-receipt yang tadi kita buat. Selanjutnya pilih Analyze, Regression, Linear. Masukkan variabel-variabel untuk variabel independen, inflasi, ini upah minimum dan pengangguran. Untuk variabel dependennya kita keluarkan, PTLB konstan, kita ganti dengan up-receipt, klik OK. Kita lihat hasilnya pada koefisiennya. Hasil output ini dapat dilihat dari nilai statistik untuk signifikansinya atau p-value-nya. Penentuan terjangkit atau tidaknya penyakit heteroskedastisitas adalah bila nilai T untuk signifikansi dari tiap variabel tidak melebihi atau melebihi tingkat alfa 0,05. Jika ini nilainya melebihi untuk signifikansinya, maka data tidak terjangkit masalah heteroskedastisitas. Tapi jika kurang dari 0,5, maka data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk inflasi X1 nilai signya 0,057. Nilai ini lebih besar dari tingkat alfa. Untuk upah minimum nilainya 0,330. Ini juga lebih besar dari tingkat alfa, dan pengangguran terbuka nilainya 0,458. Ini juga lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya data terhindar atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.